Baik, bertemu kembali dengan Desi Andris Channel. Kita akan karaoke bersama dan juga mengkaji secara ilmiah nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam lagu daerah, lagu wajib nasional, dan juga lagu anak-anak. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam lagu daerah Sumatera Barat, yakni lagu Minangkabau, ciptaan No-Name atau NN. Agar channel ini bisa lebih baik, silakan mensubscribe, share, like, dan komen. Mari kita bernyanyi bersama, berkaraoke. Saya akan mainkan musiknya. Nanti Bapak Ibu semua pemirsa bisa menyanyikan lagu ini secara bersama-sama.
Oke, baik Bapak Ibu semua, pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini, kita merasa senang dan juga sekaligus pengobat rindu akan indahnya, akan suasana indahnya Ranah Minang yang kita cintai ini. Nah baik, sebelum saya melakukan kajian, saya akan melihat dulu secara overview ya lagu Minangkabau ini. Minangkabau ciptaan Nonem. Nah, saya melakukan analisis hermeneutik ya, analisis untuk menafsirkan kandungan nilai-nilai yang ada di dalam lagu ini dengan 5 disiplin ilmu. Jadi saya memadukan kajian itu dalam 5 disiplin ilmu. Yang pertama, kita akan kaji dari kebahasaan atau sastra terkait dengan lirik lagu itu sendiri. Dan juga yang kedua, saya akan mengkaji dari segi musikologinya, bagaimana temponya, bagaimana perjalanan interval dari lagu-lagu ini, nah termasuk juga ciri khas melodi yang ada di lagu ini yang menggambarkan kekhasan Minangkabau dengan garinya, dengan garitia. Nah, jika orang mendengar, pasti sudah pikiran orang yang mendengar itu, oh ini lagu Minang. Nah, begitu kentalnya lagu Minang akan karakteristik dari segi psikologinya. Nah, yang ketiga saya akan coba kaji dari segi psikologi. Nah, ini terkait juga dengan pencipta musik itu sendiri, maksud dari pencipta menyampaikan pesan-pesannya lewat lagu Minangkabau ini. Nah, yang berikutnya saya akan kaji juga dari aspek sosiokultural, kedekatan lagu ini dengan masyarakat Minang, baik yang berada di Sumatera Barat ataupun yang berada di perantauan, dimanapun berada. Dan terakhir, 4 nilai-nilai ini, aspek kebahasaan, musikologi, dan juga psikologi, serta sosiokultural, nah itu dibungkus oleh satu bingkai pendidikan. Pendidikan sebagai upaya untuk pembudayaan. Nah, maka nilai-nilai ini akan menjadi nilai-nilai yang mengedukasi, nilai-nilai pendidikan yang mengedukasi atau mendidik masyarakat Minang dan juga siswa-siswa kita yang berasal dari Sumatera Barat atau Minang untuk berpikiran atau memikirkan sesuatu, bertindak tanduk dan juga membuat karya sesuai dengan tatanan Minangkabau. Nah, oke. Untuk analisis yang lebih lengkap, saya sudah menuliskannya di buku yang berjudul Nilai-nilai edukatif dalam lagu Minangkabau. Nah, silakan bagi pemirsa dan juga Bapak Ibu guru-guru hebat, guru-guru penggerak untuk memiliki buku ini dan juga bisa dipesan secara online. Nah, saya cantumkan sumbernya atau websitenya di channel YouTube Desi Andris Channel. Baik, kalau kita kaji secara overview lah dulu, katakanlah overview, kita lihat keseluruhan ya lagu-lagu ini, nilai-nilai karakter apa yang ada di dalam lagu ini secara global. Nah, kita bisa melihat bahwasannya lagu Minangkabau itu menceritakan dan juga menggambarkan tentang nilai-nilai kecintaan dan kerinduan orang Minangkabau terhadap kampung halaman atau ranah Bundo, ranah Minang, dengan segala keunikan, dengan segala kekhasannya, termasuk juga kekhasan adat budaya dalam bentuk rumah, yakni rumah gadang. Nah, di samping itu kita juga melihat lagu Minangkabau ini merupakan lagu Minang lama ya. Kalau Minang katakanlah boleh dikategorikan lamo atau klasik,
dan penciptanya NN, tidak diketahui penciptanya. Lagu ini dipopulerkan oleh Lilis Arif pada tahun 1960-an. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu ini yang pertama adalah kecintaan masyarakat Minang, kecintaan masyarakat Sumatera Barat akan ranah Minang itu sendiri, ranah Bundo itu sendiri. Jadi lagu ini menggambarkan nilai-nilai kecintaan atau cinto ranah Minang kalau kita bicara dalam bahasa Minang. Nah, lagu-lagu ini atau cinto ranah Minang ini diinterpretasikan dari lirik ya, Minangkabau tanah nan den cinto. Nah, dan bagian referen juga tergambar ini ya, bisa kita interpretasi juga, jiko den kana hati den taibo tabayang-bayang di ruang mato. Nah, beginilah kalau perantau ya, katakanlah perantau Minang, kalau sudah mendengarkan lagu Minang, mendengarkan lagu ini, nah ini dia langsung ingat akan kampung halamannya, langsung ingat akan ranah Minang. Demikian cintanya ke ranah Minang itu sendiri. Bahkan ya, tidak jarang juga para perantau kita yang mengeluarkan air mata. Sudah lama dirantau, tidak sempat pulang, atau karena satu dan lain hal belum sempat pulang sampai sekarang. Nah, padahal dia ingin seperti apa atau merasakan seperti apa kembali ke ranah Minang. Nah, bahkan juga untuk melampiaskan itu para perantau punya banyak kegiatan, misalnya dengan pulang Basamo. Nah, itu merupakan bukti kecintaan masyarakat Minang terhadap tanah kelahirannya. Nah, itu nilai karakter yang pertamanya, di nilai karakter cinto ranah Minang. Nah, cinta daerah, cinta ranah Minang, nah ini merupakan cikal bakal cinta kita kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka di sana juga akan muncullah muncullah rasa ingin pulang. Nah, ini. Dan berikutnya di lagu ini juga ada nilai-nilai kewaspadaan. Nilai-nilai waspada terhadap situasi dan kondisi yang mungkin berlangsung positif ataupun negatif setelah saat ini. Nah, jadi dia punya prediksi juga untuk masa depan, seperti kita lihat liriknya nih. Rangkian bariri di halamannya. Nah, lirik ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, nah rangkiang itu dengan segala macam bentuknya, ada beberapa bentuk rangkiang ya, tapi paling tidak secara umum kita bahas di sini bahwasanya kegunaan rangkiang itu adalah selain melambangkan kehidupan ataupun kesejahteraan sosial, nah juga melambangkan kewaspadaan. Bagaimana kewaspadaan ini bisa terlambangkan dari rangkiang ini? Nah, rangkiang itu salah satunya adalah fungsinya tempat lumbung padi, lumbung hasil panen dari masyarakat Minangkabau ditaruh di sana. Nah, itu merupakan persiapan juga untuk keluarga besar yang tinggal di rumah gadang, dan juga sudah dipersiapkan kalau terjadi atau jika terjadi paceklik, gagal panen, dan segala macam. Nah, itu juga sudah disiapkan oleh orang Minang. Nah, begitulah kewaspadaan orang Minang, bukan saja untuk kondisi sekarang ya, berarti orang Minang itu juga berpikir jauh ke depan, berpikir bagaimana untuk bertahan hidup pada tahun-tahun berikutnya dan juga masa-masa yang akan datang. Jadi mereka sudah siapkan. Itu salah satu nilai ya, nilai kewaspadaan yang dimiliki oleh lagu ini. Nah, diceritakan oleh pencipta bahwasannya orang Minang itu punya rangkiang, punya lumbung tempat padi atau makanan, sehingga ketika situasi sulit mereka masih punya cadangan untuk
melanjutkan hidup. Nah, dan juga nilai-nilai lain. Nah, kita sudah kaji 2 nilai. Yang ketiga, keteguhan hati. Nah, keteguhan hati ini merupakan nilai-nilai yang sangat kental sekali atau melekat sekali di masyarakat Minangkabau. Nah, ini bisa kita lihat ketika perantau ya. Tadi kita singgung perantau kalau sudah mendengar lagu Minangkabau, mendengar bansi, mendengar talempong dan segala macam, itu mereka ingatannya serga ke Ranah Minang untuk pulang kampung atau pulang Basamo. Nah, perantau inilah yang memiliki karakter keteguhan hati, kebulatan tekad. Nah, kita lihat dari perantau ini bagaimana kehidupannya di rantau sana, memperjuangkan hidup, bertahan dan juga berupaya untuk survive ya di tengah kehidupan mereka di rantau. Apalagi dengan suasana baru, suasana harus berinteraksi dengan orang lain, dan juga belum tentu semuanya berhasil. Bahkan ada yang mulai dari nol modal ya, nol modal, tidak ada modal sama sekali. Ya paling modalnya hanya berangkat, setelah sampai di sana nanti mereka berupaya mencari teman, mencari keluarga yang juga berasal dari Minangkabau. Nah tentu kalau mereka baru merantau belum punya apa-apa. Nah jadi keteguhan hati mereka untuk tetap merantau, tetap berhasil di rantau orang itu, nah itulah karakter yang paling kuat. Karakter keteguhan hati, kebulatan tekad, saya harus berhasil jadi perantau. Nah karena di Minangkabau sendiri juga dibiasakan ya, ada istilah atau petatah petitih karatau madang di hulu, babuah babu mobalun. Nama rantau lah bujang dahulu, di kampung belum berguna. Makanya orang Padang, orang Minang, orang Sumatera Barat itu kebiasaannya merantau supaya dia bisa dihargai di tengah kampung. Kalau sudah merantau apalagi berhasil. Nah ini juga bisa kita interpretasi ya dari lirik seperti jiko den kana hati den taibo, nata bayang-bayang di ruang mato. Nah beginilah yang dirasakan oleh perantau, baik dia yang merantau jauh ataupun yang merantau dekat dari Sumatera Barat. Nilai-nilai karakter berikut adalah persatuan dan kebersamaan. Nah, kita lihat di lagu ini menceritakan tentang rumah gadang, rumah adat orang Minang. Nah, jadi di rumah adat itu atau di rumah gadang itu hiduplah beberapa keluarga. Nah, ya kan, dari sejak zaman nenek moyang dahulu kala orang Minang telah terbiasa hidup dengan kebersamaan. Nah, hal itu dibuktikan dengan keberadaan rumah gadang tadi. Rumah gadang yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu kaum. Nah, mereka bisa hidup adil, mereka bisa rukun, mereka bisa damai. Nah, apalagi kalau sudah banyak. Nah, ini kan butuh ini juga ya, butuh penyesuaian, butuh adaptasi dan segala macam. Nah, itulah keunikannya rumah gadang. Mereka bisa hidup dengan teratur tanpa harus mendiskreditkan keluarga-keluarga yang lain, anak, ponakan dan segala macamnya. Nah, itulah nilai persatuan dan kesatuan. Nah, dan juga di dalam di dalam memunculkan nilai persatuan kesatuan itu tentu tidak terlepas juga dari kesepakatan ya, kesepakatan apa yang harus dibuat dan untuk dilaksanakan, atau norma apa yang harus diperhatikan sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh insan yang ada di rumah gadang itu. Nah, tentu dilahirkan dari proses musyawarah dan juga mufakat. Jadi di sana tercermin juga nilai-nilai karakter musyawarah dan mufakat. Jadi tidak mengambil keputusan itu berdasarkan siapa yang kuat, tidak, tapi didasarkan dari musyawarah. Jika ada yang mau dilakukan atau mau disepakati, maka terlebih dahulu
dilakukan musyawarah. Nah, apalagi di dalam rumah gadang itu banyak orang ya, banyak keluarga yang mendiami. Nah, dan agar masing-masing keluarga tidak berbenturan satu sama lain, tentu aturan yang menjaganya, aturan atau norma adat yang menjaganya. Makanya untuk melahirkan aturan dan norma ini, nah, dilahirkan dengan cara musyawarah sehingga bisa diambil kata mufakat. Bule aya dek pambuluh, bule kato dek mufakai. Nah, itulah yang dipakaikan. Jadi nilai karakter ini sangat nampak sekali bisa diinterpretasi dari lagu Minangkabau ini. Nah, aturan tersebut tentu menjadi dasar bagi penghuni rumah gadang menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dengan dipatuhinya itu, taat kepada aturan, norma dan segala macam, maka mereka bisa hidup rukun dan damai di dalam rumah gadang itu sendiri. Nah, keputusan yang diambil misalnya para penghulu ya, atau datu atau mama, paman tidak berat sebelah, dan semua kepentingan yang ada di situ terakomodasi. Nah, sehingga juga memunculkan nilai karakter adil dan damai. Ya kan, semua keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah, nah, dan juga dapat diterima oleh semua anggota kaum yang berada di rumah gadang itu sendiri. Nah, sementara untuk menjalani kehidupan dengan baik, apalagi di dalam satu rumah ya, satu rumah tentu perlu ada nilai karakter jujur dan disiplin. Nah, kalau tidak, nah bisa kita bayangkan kalau tidak jujur, berarti akan terjadilah benturan dan segala macam. Terjadilah permasalahan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain, antara mama dengan kemenakan, antara kemenakan dengan mama, dan juga dengan anak, istri, dan keluarga. Jadi perlu ada sikap jujur dan disiplin. Nah, jadi bisa juga dilihat jujur dan disiplin ini seperti ketaatan mereka, kedisiplinan mereka melakukan atau melaksanakan aturan dan norma adat yang telah disepakati di rumah gadang. Nah, ini yang menjadi dasar. Nah, semua keluarga yang mendiami rumah gadang memiliki disiplin dan kejujuran yang tinggi. Begitu juga masyarakat Minang yang memegang teguh norma dan aturan adat yang berlaku. Nah, kalau kita bicara masyarakat Minang, tentu di lingkungan masyarakat dan adat budaya Minang, serta ditaati dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat Minang. Di sisi lain juga dikenal dengan istilah Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Nah, jadi berupaya beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, itu semua berawal dari aturan dan norma yang diberlakukan secara musyawarah dan mufakat agar terciptanya adil dan damai yang dilaksanakan di rumah gadang. Jadi sangat bagus sebenarnya lagu-lagu ini atau pencipta lagu ini memunculkan karakter-karakter orang Minang ya, seperti yang kita kaji sebelumnya. Jadi nilai-nilai yang telah diidentifikasi dari proses interpretasi hermeneutik secara multidisipliner terhadap lagu Minangkabau barusan kita kaji sebelumnya merupakan nilai-nilai yang sangat penting. Nah, ini yang harus diinternalisasi oleh, nah katakanlah kalau dunia pendidikan, diinternalisasilah nilai-nilai karakter tersebut oleh siswa-siswa kita, oleh masyarakat kita, oleh masyarakat baik yang berada di Sumatera Barat ataupun yang berada di perantauan. Nah, sehingga bisa terjalin atau bisa terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, jujur dan adil, punya rasa kebersamaan dan juga punya kewaspadaan. Nah, tentu tidak lain adalah begitu cara masyarakat Minang mencintai daerahnya sendiri, ranah mudo. Nah, nasihat-nasihat, nilai-nilai karakter yang ada di dalam lagu Minangkabau ini
tentu mendidik, mengedukasi masyarakat Minang agar bertindak tanduk, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter tersebut. Nah, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, yang di lingkungan sekolah ya, tentu siswa-siswa juga memperlihatkan tindak tanduk dan perilaku atau moralitas yang menggambarkan orang Minang. Nah, tentu dasarnya dari nilai-nilai yang ada di lagu-lagu Minang ini. Nah, nilai-nilai edukatif tersebut bisa juga dijadikan sebagai pedoman ya untuk mengarahkan, mengembangkan pemahaman peserta didik kalau dia di sekolah, masyarakat kalau di lingkungan masyarakat, budaya adat Minangkabau terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri, yakni budaya Minangkabau. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang akan menjadi benteng bagi masyarakat Minang, siswa-siswa yang terlahir di Minangkabau atau punya suku Minang, agar tidak tercerabut dari budayanya sendiri. Boleh saja kita ikuti budaya orang lain ya, yang sesuai, yang positif, tetapi jangan sampai meninggalkan budaya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, dan berikut nanti akan saya tampilkan karaoke yang sudah direkam ya, karaoke yang sudah direkam. Jadi silakan kalau Bapak Ibu guru-guru penggerak dan segala macam yang masih susah atau belum bisa memainkan alat musik, nah untuk mendidik anak-anak kita menyanyikan lagu dengan baik, berikut ini akan saya tampilkan audio dari karaoke lagu Minangkabau ini. Demikian saja, terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan.
Thank you.